Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilman wa fahma. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam acara khataman kitab akidah yang berjudul Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini adalah nikmat Allah di mana kita diberi panjang usia, kemudian diberi kesehatan, lalu diberi hidayah kepada ilmu, kepada Islam, kepada iman, dan diberi kekuatan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Saya berharap kesempatan yang baik, nikmat yang besar ini bisa dimanfaatkan oleh para bapak ibu untuk juga menuntun anak-anaknya ke masjid. Pokoknya tanda masyarakat kita sehat, masjid sehat, masyarakat sekitarnya sehat, kalau seluruh jenjang usianya ada ke masjid, ada di masjid. Ya, kalau yang tua, yang muda, yang anak-anak di masjid berarti sehat. Tapi kalau yang tua saja berarti tidak sehat. Nah, alhamdulillah ini banyak sekali anak-anak kita, adik-adik kita. Nah, ini mohon dipertahankan dan dikembangkan. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasulullah Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabiur Rahmah, Nabiul Huda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah ini pertemuan keempat. Kita seingat saya menurut catatan sudah 3 kali saya bertemu di sini membahas akidah Imam Al-Muzani yang akan kita bahas. Pertama kali yang kita bahas adalah pentingnya belajar akidah waktu itu ya. Kemudian mengenalkan kitab ini dan mengenalkan muallifnya. Sekarang sebelum saya mulai membaca kitabnya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kitab ini kita meriwayatkannya secara bersanad, bersilsilah sanad dari guru saya sampai kepada al-muallif Imam Al-Muzani rahimahullah. Bahkan terus kepada gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, bahkan terus kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, ini penting sekali setelah kita mempelajari ilmu, kemudian kita juga dilengkapi dengan ijazah sanad. Biar kita mengetahui ilmu ini kita dapat dari mana, memang dari jalur siapa. Apakah ini memang ilmu yang benar dari para ulama bisa sambung kepada Rasulullah SAW, ataukah ini bid'ah? Wah, ini kan bahaya kalau akidah bid'ah. Bapak Ibu rahimahullah, kami di insyaallah sudah kita mulai dalam setahun ini, walaupun tidak gencar dulu, tapi secara berkala ada, lebih-lebih menjelang Ramadan. Kita punya namanya Markas Al-Um Lidirayah wa Riwayah.
Jadi markas untuk mempelajari kitab dan meriwayatkan kitab. Nah ini nanti termasuk kita ngaji di masjid-masjid seperti ini yang sudah khatam. Nah, jadi kita minta panitianya menyetorkan nama-nama pesertanya siapa, bahasa Indonesia tidak masalah, bahasa Arab boleh. Pokoknya nanti kita tulis di ijazahnya itu ya sebagaimana dia setorkan, Arab Indonesia gitu. Lalu kita buatkan ijazahnya, tapi tidak kita cetak, hanya dalam bentuk PDF. Lalu kita umumkan, kita kumpulkan melalui Telegram. Nah, yang merasa perlu silakan diambil, di-download, dicetak sendiri. Mau kertas yang bagus, kertas yang tebal, itu sekarang nyekarep ya, insya Allah begitu. Yang penting sudah ada ijazahnya, ada, mau disimpan filenya ada. Nah ini penting sekali. Nah alhamdulillah, perhatikan di muqaddimah ini untuk ya walaupun sayang tidak ada layarnya ya sementara. Jadi kita meriwayatkan kitab ini bersanad sampai beliau, dan sanad ini juga bisa untuk fikih Imam Syafi'i, walaupun sanad itu banyak ya, tapi sanad ini bisa dipakai juga untuk fikih fikih Imam Syafi'i, bahkan termasuk ya, sampai Rasulullah SAW. Kita ambil contoh misalkan saya meriwayatkan dari guru saya Profesor Dr. Walid bin Idris Al-Minnisi. Ya, beliau asli Mesir tapi jadi rektor Universitas Islam di Kanada sekarang. Beliau muhaddis, mukri, ya sangat terkenal ya, termasuk ulama yang sangat aktif di medsos juga selain rektor. Nah, beliau meriwayatkan dari termasuk kitab ini ya, kitab ini maupun fikih Syafi'i. Meriwayatkan dari gurunya Syekh Ahmad bin Saleh Al-Habbal Ad-Dimashqi dari Damaskus. Lalu disebutkan satu persatu rawinya, gurunya sampai ke Imam Jalaluddin Asyuyuti, itu nomor 11 sudah. Kemudian di bawahnya sampai Imam Al-Bulqini. Kemudian di bawahnya terus ya dari Sirajuddin, dari bawahnya Samsuddin, terus sampai Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi, itu sudah rawi ke-19. Kemudian ke-20 Qadhi Abu Thayyib At-Tabari. Kemudian ada pecahan lagi riwayat ya, terus kita ke-17, mulai dari 17 itu pecah, ada 2 jalur. Ya, dari Syihabuddin At-Tusi, di situ ada 2 jalur. Sampai kemudian ke Imam Ibnu Suraij, itu sudah rawi ke-24. Lalu gurunya Abul Qasim Al-Anmati, lalu gurunya Imam Al-Muzani, yaitu yang nulis kitab ini. Lalu dari gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan masih punya jalur yang lain dari Profesor Walid bin Idris, ada jalur yang lain ya. Jalur yang lain baik melalui Imam Abu Ishaq Al-Marwazi, lalu Ibnu Suraij, lalu Al-Anmati, lalu Al-Muzani, lalu Imam Syafi'i. Baik, kemudian saya juga meriwayatkan dari guru yang lain, dari muhaddis Bahrain, Syekh Dr. Nizam Yaqubi Al-Bahraini. Ya, beliau mengijazahkan kepada saya dari gurunya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Yasin Padangi. Dari Syekh Yasin Al-Fadani dari Padang yang ada di Mekah, wafat sampai di Mekah. Kemudian dari gurunya, dari Syekh Umar Ibnu Abi Junaid dan seterusnya. Lalu ada lagi riwayat yang lain. Kalau tadi dari Umar bin Abi Junaid, dari Sayyid Husain bin Muhammad Al-Habsyi Al-Makki. Lalu ada jalur yang kedua, ya dari Umar bin Abi Bakar Bajunet, kemudian dari
Bakri bin Muhammad Syata Asy-Syafi'i yang punya kitab I'anatul Thalibin ya. Dari Al-Faqih Ahmad Zaini Dahlan Asy-Syafi'i. Kemudian terus dari sampai kepada jalurnya nanti ke Imam Al-Muzani. Nah, dari Abu Ishaq Al-Marwazi, dari Abul Abbas Umar bin Suraid sama, kemudian dari Imam Al-Anmati, lalu Imam Muzani, lalu kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, dari Imam Syafi'i rahimahullah, dari Imam Syafi'i ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa jalur ya. Nanti kita terangkan. Baik, selain itu yang menarik, saya juga punya sanad-sanad dari Jawa ya, dari Indonesia, termasuk dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Saya meriwayatkan dari Ajengan Muhammad Qudsi, ulama Garut ya, ulama dari Garut. Beliau meriwayatkan dari 3 guru sekaligus. Nah, 3 guru sekaligus itu Kiai Muhammad Qalyubi bin Thayyib, Kiai Ahmad Asy'ari bin Hasan, Kiai Ahmad Ru'yat bin Abdillah Kaliono, dan Ajengan Ahmad Sukhawardi bin Syatib bin Salim, dikenal dengan Mama Santiong, dari 4 ya, dari 4 ulama. Kesemuanya meriwayatkan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Ya, itu baik. Ada yang menarik lagi tapi saya belum ketemu. Kalau ini sudah ketemu, saya ke rumahnya, sudah mengambil ilmu, mengambil sanad. Ada satu lagi yang tinggi sekali. Kalau ini kan jarak antara saya dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan ada 2 ya. Ajengan Muhammad Qudsi dan 4 gurunya. Jadi ada dua generasi. Tapi ada satu jalur lagi insya Allah akan segera saya datangi. Tinggal 1 kayaknya murid Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, yaitu sudah sepuh sekali, Kiai Afandi bin Qasiman. Insya Allah saya sudah mendapatkan teleponnya melalui keluarganya, sudah dipersilahkan, saya yang butuh ngatur waktu. Nah, dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menarik, coba kita baca sebentar. Dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, dari Kiai Muhammad Mahfud At-Termasi, dari ayahnya Kiai Abdul Manan At-Termasi, dari Kiai Abdul Somad Al-Falembani, Palembang ya, dari Kiai Aqib bin Hasanuddin bin Ja'far Falembani, dan Syekh Salim bin Abdillah Al-Basri. Ini dari banyak orang Indonesia tapi yang ada di Mekah. Kemudian dari Syekh Falembani dan Syekh Salim Al-Basri ini, keduanya dari Syekh Abdullah bin Salim Al-Basri, kemudian dari Syekh Muhammad Alauddin Al-Babili, dari Salim bin Muhammad As-Sanhuri, dari Najm Al-Ghaiti, dan seterusnya lengkap ya, lengkap sampai Imam Al-Haramain, terus sampai Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, kalau ini melalui jalur selain Muzani. Jadi ini untuk fikih Syafi'i ya, melalui Imam Ar-Rabi'. Kalau Imam Muzani bisa fikihnya, bisa akidahnya. Tapi kalau melalui Imam Ar-Rabi' Al-Muradi, itu fikih Syafi'inya. Dari Imam Syafi'i rahimahullah, kemudian dari Rasulullah melalui 2 jalur. Pertama, Imam Syafi'i dari Imam Malik, kemudian Imam Malik dari Nafi', Imam Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah. Yang kedua, Imam Syafi'i dari Muhammad bin Khalid Az-Zinji, ya, mufti di Mekah. Kemudian tadi kan jalur Mekah dan jalur Madinah, Madinah terus Mekah. Kemudian Muslim bin Khalid Az-Zinji dari Abdullah bin Zubair bin Awam, dari kakek dari ibunya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, itu sekedar contoh ya, yang lain masih banyak. Yang lain saya dari kiai saya di Bangil, dari abah saya, dari ulama Mesir, saya Sa'ad Mustafa Kamil Suwaisi Al-Misri,
murid Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i yang menyempurnakan kitab Majmu' Syarah Muhadzab itu dan sebagainya, termasuk guru di Masjid Nabawi saya Dr. Hamid Akram Bukhari Al-Madani dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah itu semuanya nanti ya berguna tentunya kalau kita sudah paham ilmu. Ada ilmu ya, ilmu itu matannya yang harus kita pahami, lalu ada sanadnya, transmisi rangkaian guru yang meriwayatkan ini ya sampai penulisnya atau sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian ya, terus semakin bersemangat dalam mencari ilmu. Nanti tidak terasa ngaji rutin seperti ini ternyata sudah khatam. Nah adanya ijazah itu bisa menjadi bukti fisik bagi anak cucu kita, apalagi di print lalu ditaruh di rumah ditunjukkan. Jadi bapaknya pun ngaji, kakeknya pun ngaji, itu menjadi tambahan motivasi bagi anak-anaknya. Juga di situ ada fadilah untuk menghidupkan sunnah para muhaddisin, para ahli hadis, para ulama ahlu sunnah di dalam mengaji. Dalam mengaji dia punya sanad guru. Ya dalam segala ilmu, lebih-lebih dalam ilmu akidah. Bapak Ibu rahimahullah, baik. Itu tambahan karena nggak nyaman kalau kita terangkan terus soal sanad tanpa melihat layar ya. Yang jelas sebagai bukti ada, semua ada, lengkap. Alhamdulillah lengkap ya. Kalau ingin tahu lengkapnya nanti kalau sudah keluar namanya buku Sabat. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, ulama ahli hadis itu punya buku namanya Sabat. Sabat itu buku catatan guru dan murid. Kita ngambil ilmu dari guru siapa saja di dunia ini, lalu kita murid siapa saja yang pernah ngaji sama kita sampai khatam atau mungkin hanya sekedar minta ijazah. Itu ada bukunya, ada catatannya, namanya buku Sabat. Baik. Kita lanjutkan. Sudah kita awali satu pembahasan. Sudah kita awali satu pembahasan yang berjudul setelah muqaddimah dari Imam Al-Muzani, lalu ada judul bab, judul pembahasan, tentu judulnya baru bukan dari beliau. Daruratu itsbatis sifat bila tamtsil wala ta'til. Pentingnya menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, wala ta'til, dan juga tanpa mengingkari, tanpa menolak. Itu sudah selesai menurut saya. Sekarang kita lanjut dengan pembahasan keduanya. Lanjutannya adalah soal al-uluwu. Ya, al-uluw, sifat kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah, ini Imam Al-Muzani, Imam Abu Ibrahim Ismail Al-Muzani Asy-Syafi'i langsung memulai kitab akidahnya dengan pentingnya menetapkan sifat Allah, lalu menyebut contoh sifat Allah yang diterangkan secara detail. Sifat Allah Maha Tinggi. Sifat Allah Maha Tinggi, termasuk Maha Tinggi itu Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Itu kenapa disebut? Menunjukkan bahwa ini termasuk inti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Inti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tentu berbeda dengan akidah filsafat yang dibangun di atas filsafat atau ilmu mantik atau ilmu kalam. Berbeda sekali ya, sangat berbeda. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah karena sumber aslinya Al-Quran dan As-Sunnah, bukan filsafat, bukan mantek, bukan ilmu kalam, maka merujuk ke Quran Sunnah. Ke Quran Sunnah itu pintu untuk ma'rifatullah, pintu untuk mengenal Allah yang terlebar adalah
pintu Asmaul Husna dan As-Sifatul Ula atau As-Sifatul Ulia. Pintu nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang luhur. Itulah pintu paling lebar, paling cepat untuk mengenal Allah, untuk ma'rifatullah. Baik, kita baca qala al-Imamul Muzani rahimahullah nafa'anallahu bi'ilmi fid dharain. Kalau yang membawa kitab dulu pernah difotokopi halaman 81 ya. Tapi saya akan menggunakan untuk syarahnya dari Syekh Ahmad An-Najmi ya. Biar tertentu saja, tidak melebar kemana-mana. Itu acuan saya dalam mengkhatamkan kitab Syarhus Sunnah Al-Muzani. Sebenarnya Bapak Ibu kalau untuk mengkhatamkan cepat itu bisa, tapi kurang nikmat karena tujuan kita bukan hanya riwayat tapi dua. Dirayah dulu baru riwayat. Ad-dirayah wa riwayat. Dirayah itu pemahamannya. Pemahaman agar iman kita benar, agar semakin cinta kepada Allah, semakin mantap beragama Islam. Baru kemudian tahu sanadnya, dari mana kita ngambil ini. Baik, jadi kita pentingkan pemahaman dulu sebelum sanad. Alin ala arsyihi fi majdihi bidzatihi wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi ahata ilmuhu bil umur wa anfadha fi khalqihi sabiqul maqdur wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur wa huwal jawadul ghafur wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Jadi kata Imam Al-Muzani setelah pembahasan pertama bahwa ya penting menetapkan sifat Allah, pembahasan kedua adalah sifat kemahatinggian Allah. Karena Allah itu punya nama Al-Ali, Maha Tinggi, maka Allah punya sifat Al-Ulu, ketinggian, kemahatinggian Allah. Nah, kemahatinggian Allah wabil khusus ada sifat yang termasuk bagian dari kemahatinggian Allah tetapi sifat khusus sekali, yaitu istiwa alal arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Makanya kata Imam Muzani alin ala arsy. Allah maha tinggi ala arsyihi, berada di atas arsy-Nya. Fi majdihi, dalam keagungannya, bidzatihi, dengan zatnya. Allah yang maha agung, Allah yang berada di atas arsy. Wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Allah maha dekat dengan ilmunya dari para hambanya. Allah maha tinggi sekaligus maha dekat. Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, tapi Allah maha dekat kepada hambanya dengan ilmunya. Allah maha tinggi dengan zatnya, Allah maha dekat dengan ilmunya. Ahata ilmuhu bil umur. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur. Dan takdir Allah itu nanti ada pembahasan berikutnya. Dan takdir Allah yang sudah terdahulu ditetapkan Allah itu pasti akan terjadi pada makhluknya. Wa huwal jawadul ghafur, dan dia Allah maha pemurah dan maha pengampun. Wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pengkhianatannya mata, pandangan mata yang berkhianat. Wa ma tukhfis sudur, ataupun apapun yang disembunyikan di dada. Surat Ghafir ayat 19. Ma'asyiral muslim rahimallah. Nah, selesai itu ucapan Imam Al-Muzani rahimallah. Sekarang kita ikuti penjelasannya. Alin ala arsyihi.
maha tinggi di atas arsy-Nya. Fi majdihi bidzatih, dalam keagungannya di atas arsy dengan zatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalil bahwasanya Allah maha tinggi, Allah di atas arsy, Allah beristiwa di atas arsy, itu akidah yang ijma menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah ini akidah yang diijma, tidak ada khilaf. Khilaf itu oleh ahli bid'ah yang datang belakangan. Kalau seluruh sahabat, seluruh tabi'in, tabi'in, imam mazhab 4 ijma semua. Baru setelah terpengaruh oleh ilmu kalam, ya, melalui orang-orang Mu'tazilah dan sejenisnya, melalui Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian berkembang, wah itu akhirnya menjadi fitnah tersendiri, sehingga banyak kekacauan dalam memahami akidah Islam. Ya, dalilnya sangat banyak. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk yang kita baca sebelum tidur, ayat 16-17 misalkan, a'amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur am amintum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Di situ dijelaskan a'amintum man fis sama. Apakah kamu merasa aman dari Allah yang ada di langit, dari Allah yang ada di atas? Fis sama itu maksudnya fil uluwi, di atas. Apakah kamu merasa aman bahwa Allah yang di atas, yang maha atas, maha tinggi, di atas langit, di atas arsy, ya, itu untuk tidak mengadab kamu dengan adab begini, kamu merasa aman? Kemudian misalkan dalam surat Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu shalih yarfa'uh. Kepada Allah ucapan yang baik itu diangkat ke atas. Amal soleh diangkat ke atas. Namanya diangkat ya ke atas lah. Itu sudah fitrah manusia. Kalau kata-kata masih di atas itu masih di debat-debat, nah dia itu fitrahnya sudah terkontaminasi oleh ilmu kalam. Kata di atas ditarik ke atas tidak mesti di atas, bingung sendiri nanti dia, ya kan? Gimana sih wong dinaikkan ke atas belum tentu di atas itu gimana? Ya karena dia memahaminya bukan lagi dengan fitrah dan akal sehat, tapi akal-akalan. Nah, repot kalau akal-akalan ya. Nah, lebih jelas misalkan di dalam hadis Nabi. Bapak Ibu rahimahullah, hadis Nabi ini riwayat Imam Muslim, juga riwayat Imam Syafi'i. Jadi ini riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Syafi'i dan imam yang lain. Artinya hadis ini sahih. Disahihkan oleh Imam Syafi'i iya, diimani oleh Imam Syafi'i iya. Para ulama mengimani. Ada hadis riwayat Muawiyah bin Hakam. Rasulullah SAW itu intinya berkata kepada Jariyah, seorang budak wanita milik sahabat Muawiyah ibn al-Hakam, ya, milik sahabat Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami, yang Nabi itu bertanya kepada budak ini untuk mengetes dia itu budak yang beriman atau tidak beriman, dites. Nah, soal ujiannya, soal tesnya, Nabi bertanya begini, Aina Allah? Itu langsung meluncur dari bibir dan lesan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan Aina Allah, bukan dari siapa-siapa, dari Rasulullah langsung. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim, Imam Syafi'i. Qalat, budak tadi menjawab, fis sama,
Allah fis sama. Allah di langit, Allah di atas. Allah maha tinggi di atas segala makhluknya. Begitu maksudnya sama, akidah itu sama. Dia jawab cukup fis sama. Bukan fil ardi, bukan fil asfal, tapi fis sama. Fis sama itu artinya di atas, fil uluwi. Lalu Nabi SAW melanjutkan dengan pertanyaan kedua, man ana? Siapa saya? Dijawab oleh si budak wanita, anta Rasulullah. Anda utusannya Allah. Maka Rasulullah berkata kepada Muawiyah bin Hakam, a'tiqha fa innaha mu'minah. Muawiyah bin Hakam, silakan kamu merdekakan. Kalau kamu berniat memerdekakannya, silakan kamu merdekakan. Karena dia wanita yang mukminah. Saya sudah ngetes, hasilnya dia beriman. Jawabannya, ya menunjukkan dia wanita beriman. Mengatakan Allah fis sama, Muhammad Rasulullah. Ya. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy. Beristiwa di atas arsy. Maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Pisah dari makhluknya. Karena Allah itu ada, makhluk itu ada. Adanya Allah tersendiri dari makhluknya. Bukan keyakinan manunggali kaula Gusti, bahwa Allah itu menyatu dengan makhluk, dengan sembarang makhluk, atau tidak seperti orang Nasrani Allah menyatu dengan Yesus saja, sehingga Yesus punya dua unsur, ada unsur lahud dan unsur nasud, separuh manusia separuh Tuhan. Enggak. Jadi orang Muslim itu meyakini Allah, makhluk terpisah. Allah terpisah dari makhluknya. Allah di atas segala makhluknya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang terpisah dengan makhluknya dan maha tinggi di atas arsy-Nya, beristiwa di atas arsy-Nya, tapi Allah maha dekat. Allah maha dekat dengan hambanya, dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, dengan pengaturannya. Itu secara umum, itu namanya kebersamaan umum, ma'iyah al-ammah. Allah bersama seluruh makhluk dengan ilmunya. Maksudnya ilmunya tidak ada manusia yang luput dari ilmu Allah. Kekuasaannya, kepengaturannya, itu semuanya tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah bersama orang mukmin secara khusus, seperti kata Nabi kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, maka itu ma'iyah, kebersamaan. Jadi kebersamaan itu juga sifat Allah. Allah punya sifat kebersamaan secara umum kepada seluruh makhluk dengan ilmunya, kekuasaannya dan pengaturannya, secara khusus bersama orang mukmin dengan pertolongannya. Makanya ketika Nabi dikejar sama orang kafir di Gua Tsaur, ya, Gua Tsaur itu lubangnya ada di bawah gitu, sementara terus naik sedikit, di situ tempat Rasulullah. Orang kafir berdiri, kalau saja melongok ke bawah pasti kelihatan Rasulullah, ya. Jadi Abu Bakar sudah gemetar karena khawatir Nabi tertangkap. Bukan dia takut kepada orang kafir, enggak, takut Nabi ditangkap atau tertangkap. Tapi kemudian oleh Nabi diingatkan dan dikuatkan, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan bersedih, Allah bersama kita, tidak bersama mereka, tidak bersama orang kafir, yaitu pertolongannya. Ya, itu ma'iyah secara khusus. Ma'iyah secara umum, Allahu muttali'un ala ibadih. Allah mengetahui seluruh makhluknya.
Ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui yang rahasia maupun yang lebih rahasia. Mengetahui apa yang ada di dalam dada, yang sekarang ada di dalam dada kita. Lebih samar lagi, yaitu apa yang kita pikirkan besok. Sekarang aja belum terfikir, Allah sudah tahu. Ya, apa yang ada di dada itu rahasia sekarang. Yang besok lusa yang kita pikirkan itu lebih rahasia lagi, Allah sudah tahu semuanya. Itu maknanya Allahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah bersama manusia, Allah bersama kita. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang ada di dalam jiwa manusia, dari pembicaraannya, dari was-wasnya. Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi, kami Allah lebih dekat kepada manusia min hablil warid, daripada urat nadinya. Lebih dekat. Ini semuanya adalah ilmu Allah. Ingat, wa na'lamu, perhatikan firman Allah ini. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu. Setelah wa na'lamu, Allah bicara tentang ilmunya ya. Allah mengetahui yang ada dalam jiwa, Allah tahu. Kemudian nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada manusia daripada urat nadinya. Dekat apanya? Apakah zatnya lebih dekat? Bukan. Allah bicara tentang sifat ilmunya. Ya. Jadi Allah lebih dekat daripada urat yang menempel di urat nadi manusia. Lebih dekat daripada itu. Karena ilmu Allah, kekuasaan Allah, yaitu mengatur kekuasaan Allah dan pengaturan Allah untuk makhluk, untuk manusianya, yaitu langsung sifatnya, tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, orang tidak bisa lari. Apakah itu ketentuan baik, buruk, ya pengaturan baik, pengaturan buruk. Termasuk contoh yang baik kemarin ya, wali kota Bandung ya. Masya Allah, wali kota Bandung mau khutbah Jumat. Beliau masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, terus wafat. Masih muda, sehat, segar bugar. Subhanallah. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ilmunya, kekuasaannya, pengaturannya, sampai dikatakan oleh Nabi bahwa ya kematian itu kepada manusia lebih dekat daripada tali sandalnya. Nah, ini semuanya adalah bicara tentang sifat Allah lebih dekat ya, sifat Allah bersama manusia. Bukan zatnya Allah bersama manusia, bukan. Itu harus difahami. Jadi ilmu Allah, pengetahuan Allah itu yang lebih dekat daripada urat nadi manusia. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian hablul warid nih. Hablul warid itu urat nadi. Urat nadi termasuk urat yang ada di leher ya, yang melingkar di manusia itu, yang ada denyut nadinya, itu hablul warid yang ada di leher manusia. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman misalnya dalam surat Al-Mujadilah ayat 7 bahwa Allah Maha dekat dengan manusia. Allah bersama manusia. Tapi dengan bahasa lain ini lain, bukan dekat, bukan bersama, melainkan begini. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada orang tiga yang bicara kecuali keempat mereka itu Allah. Jadi keempatnya Allah, artinya Allah kan bersama mereka. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada orang berlima yang bicara illa kecuali huwa Allah sadisuhum, yang keenam. Wala adna min dzalik, tidak kurang dari itu, wala aktsara, tidak lebih dari itu, illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama mereka aina makanu, dimanapun mereka berada. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah di mana-mana,
Di mana-mana itu harus diperjelas apanya, ilmunya, bukan zatnya di mana-mana. Ilmu Allah di mana-mana, kekuasaan Allah di mana-mana, pengaturan Allah di mana-mana. Tsumma yunabbi'uhum bima amilu. Nah di sini tentang kebersamaan ilmu. Tsumma yunabbi'uhum bima amilu. Kemudian nanti di hari kiamat Allah akan memberitakan kepada manusia apa saja yang sudah mereka lakukan, yang sudah mereka amalkan yaumal kiamat, di hari kiamat. Kan Allah bersama mereka, Allah tahu, Allah ceritakan semuanya. Selain catatan amal, Allah sendiri tahu. Makanya malaikat menulis, Allah nggak butuh tulisan itu sebenarnya, tapi untuk menunjukkan kekuasaan Allah, kesempurnaan ilmu Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ma'iyahnya ma'iyah ilmu. Allah bersama mereka dimanapun. Itu maksudnya innallaha bikulli syai'in alim. Apanya yang bersama mereka? Zatnya bukan. Apanya? Ilmunya. Ilmu Allah. Qad ahata ilmuhu bil umuri wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur wa huwal jawadul ghafur. Wa ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya, itu kata Imam Muzani. Jamaah rahimakumullah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah sejak adanya Ahlussunnah, mulai zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in dan Imam Mazhab 4 seterusnya, itu meyakini bahwa Allah di atas arsy-Nya dengan zatnya, dan Allah bersama makhluknya dengan ilmunya. Kemudian keputusan Allah pasti terjadi di tengah makhluknya. Takdir Allah pasti berlaku. Allah memberi hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki berdasarkan karunia Allah. Maka Allah memilih siapa yang dipilih untuk mendapat hidayah, diberi hidayah atas dasar karunia Allah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah ya disesatkan, berada dalam kelompok yang sesat atas dasar keadilan Allah. Jadi manusia itu nasibnya bainal fadli wal adli, antara karunia Allah dan keadilan Allah. Allah maha suci dari sifat kezaliman. Tidak ada kezaliman. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya oleh siapapun, tapi mereka lah yang akan ditanya oleh Allah. Jamaah sekalian rahimahullah. Jadi ini penjelasan kitab Al-Ulu, kitab penjelasan kitab Syarhus Sunnah tentang sifat Al-Ulu yang ada di kitab Syarhus Sunnah ini. Baik, kita persilakan, mungkin ada yang bertanya. Karena setelahnya Bapak Ibu rahimahullah, bentar ya. Setelahnya itu pembahasan soal takdir Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar. Ya, biar satu pembahasan, satu majelis ya. Baik, kalau ada yang bertanya monggo. Tafadhol. Nggih, monggo. Nggih. Ya, ketika Allah, ilmu Allah bersama makhluknya, tidak ada makhluk itu yang luput dari ilmu Allah, begitu maksudnya. Ilmu Allah bersama makhluk dimanapun, kapanpun, sehingga manusia tidak ada yang luput keluar dari ilmu Allah terus Allah tidak tahu. Itu tidak ada ceritanya. Baik global maupun detail, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beberapa ayat dalil yang sudah kita baca tadi, bahwa ketika mengatakan Allah bersama manusia, itu maksudnya ilmu Allah bersama manusia.
pengaturan Allah bersama manusia, kekuasaan Allah bersama manusia. Manusia tidak bisa keluar dari pengetahuan Allah, dari kekuasaan Allah, dari kepengaturan Allah. Sementara kalau orang mukmin bersama Allah, Allah bersama orang mukmin, itu artinya pertolongan Allah bersama orang mukmin. Manusia mukmin dimanapun akan ditolong oleh Allah. Begitu, itu penjelasannya. Jadi bukan zat Allah, wujud Allah bersama manusia, bukan. Ya, mudah-mudahan bisa jelas. Sudah menjadi jelas. Oke, penanya sampun jelas? Iya, semuanya tanpa kecuali. Innallaha bikulli syai'in alim. Mengetahui segala sesuatu, orang mukmin, orang kafir, yang besar, yang kecil, yang sekarang, yang akan datang. Bahkan dikatakan ya'lamu sirra wa ma yakhfa. Allah tahu apa yang rahasia dan tahu yang lebih rahasia lagi. Itu ilmu Allah tanpa batas. Makanya tadi disebutkan juga summa yunabbi'uhum bima amilu. Jadi wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu. Setelah itu apa konsekuensinya? Karena Allah bersama mereka kapanpun dimanapun, nanti di hari kiamat Allah akan ngasih tahu semua apa yang mereka lakukan dulu, walaupun mereka sembunyi-sembunyi. Begitu. Jadi itu yang dimaksud Allah bersama mereka. Mereka secara umum, termasuk di dalamnya orang kafir. Kalau Allah bersama orang mukmin, maka itu namanya ma'iyatul khassah, kebersamaan secara khusus, ya, seperti la tahzan innallaha ma'ana. Ada orang kafir di depan, ada Nabi dan Abu Bakar di dalam gua, ada orang kafir di luar gua. Apakah Allah bersama mereka semua? Kalau ilmu Allah, iya, bersama mereka semua. Apakah Allah bersama Nabi dan Abu Bakar saja, tidak bersama orang kafir? Iya. Pertolongan Allah, ridho Allah dan pertolongannya hanya bersama Nabi dan Abu Bakar, tidak bersama orang kafir yang ada di depannya. Jadi ini selain berkaitan dengan akidah, berkaitan pula dengan metode menafsiri ayat. Jadi enggak sembarangan. Nah, ini semua, ya ini ijma salafus saleh ahlus sunnah. Sebelum ada bid'ah yang menyimpang dari memahami ini, ya itu sama, tidak ada perbedaan. Karena itu ini ijma, makanya perlu saya sampaikan. Dan yang unik, yang mengatakan ini ijma itu adalah diantaranya selain Imam Muzani nanti di tempat lain, ya. Di antaranya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu mengatakan ijma di dalam kitabnya yang berjudul Risalatun ila Ahlis Saghri. Ada kitabnya, mungkin suatu saat tak bawa ke sini biar tahu rupanya. Risalatun ila Ahlis Saghri itu gara-gara beliau ditanya oleh Ahlus Saghr itu kalau sekarang insya Allah negara Dagestan, kalau nggak salah, ya kalau yang sekarang ini masukkan wilayah Rusia, ya, negara sendiri dekat dengan Laut Kaspia sana, disebut dengan Babul Abwab. Bisa dilihat sekarang di Google terjemahnya Babul Abwab itu negara mana itu ada, ya. Nah, orang sana pernah nulis surat kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari minta penjelasan akidah yang benar itu apa, mohon dituliskan untuk kami. Ditulislah surat ini sebagai penjelasan jawaban atas permintaan, ini loh akidah yang benar, silakan diimani, ini yang benar. Nah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di kitab itu hanya menulis yang sifatnya ijma, yang sifatnya sepakat bulat, ya, yang aklamasi gitu.
ada 51 ijma. Di ijma nomor 9 beliau mengatakan wa ajma'u ala annahu azza wa jalla yarda 'anit ta'i'ina lah. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah ahli hadis berijma bahwa Allah itu ridho kepada orang yang taat kepadanya. Setelah menerangkan sifat ketaatan ini, ya, terus menerangkan bahwa Allah itu memurkai orang yang kafir, yang tidak taat. Lalu dilanjut isi ijma itu, wa annahu ta'ala fawqa samawatihi ala arsyihi duna ardihi. Dan mereka ijma Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, berada di atas langitnya, di atas arsy-Nya, bukan di bumi. Duna ardihi. Wa qad dalla dzalika biqaulih, dan Allah telah menunjukkan hal itu dengan firman-Nya, aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard, seperti tadi yang disebut oleh Imam Muzani. Juga ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu shalih yarfa'u, seperti tadi kata Imam Muzani. Terus ditambah lagi, Imam Muzani tentu lebih dulu dari Imam, ya hampir bedanya 100 tahun lah, ya, baru datang Imam Asy'ari gitu ya. Jadi Imam Muzani lebih dulu. Lalu beliau Imam Asy'ari rahimahullah juga menyebut Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ada 3 ayat yang beliau sebut. Lalu beliau menjelaskan laisa istiwa'uhu 'alal arsy istilaan kama qala ahlul qadar. Istiwa Allah di atas arsy-Nya itu bukan istilah. Istiwa kan Allah meninggi, berada di atas, atau salah satu maknanya adalah istaqarra, yaitu bersemayam. Istiwa itu maknanya meninggi, berada di atas atau bersemayam, bukan maksudnya istilah yaitu menguasai. Bukan artinya Allah menguasai arsy, oh bukan. Sebagaimana itu yang dikatakan sama orang Qadariyah, orang Mu'tazilah. Imam Asy'ari menerangkan, yang mengatakan Allah istawa alal arsy dimaknai Allah menguasai arsy, itu pemaknaan model orang Mu'tazilah, model orang Qadariyah. Kata Imam Asy'ari begitu. Ya, di sini disebutkan orang Qadariyah, tapi di kitabnya yang lain, di kitab Maqalatul Islamiyin, beliau menyebutkan juga itu adalah mazhabnya orang Mu'tazilah, orang sesat Mu'tazilah. Kenapa tidak benar dimaknai menguasai? Li'an, kata Imam Asy'ari, kita lanjut. Li'annahu azza wa jalla lam yazal mustaulian ala kulli syai'. Karena kalau dimaknai itu menguasai, Allah itu senantiasa menguasai segala sesuatu, bukan hanya menguasai arsy. Memang sifat khusus istiwa, ya istiwa, bukan istilah. Ini semua yang unik, ini ucapan Imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah ini Bapak Ibu rahimahullah. Baik. Ada yang bertanya? Fadhal. Nah, barakallahu fiikum. Kalau ada orang bicara kepada Allah itu kemudian Allah dijadikan sebagai objek pikirannya, seolah-olah pikirannya lebih besar dari Allah, sehingga Allah harus tunduk dengan apa yang dipikirkan. Ya, padahal sudah dilarang oleh Allah. Allah jangan dipikirkan, pikirkan la tafakkaru fi dzatillah, kan? Tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan makhluk Allah, jangan kamu pikirkan Allah. Allah itu ketika kita membaca ayat, membaca hadis, bukan untuk kita pikirkan. Untuk apa? Untuk diketahui firman Allah, lalu kita imani, diketahui sabda Rasul untuk kita imani. Makanya syiarnya kan sami'na wa amanna, sami'na wa ata'na. Kalau berisi kabar berita, maka kami mendengar, kami mengimani.
Kalau berisi perintah, larangan, kami mendengar, kami taat. Tidak ada kami mendengar lalu kami pikirkan. Tidak. Itu sudah salah. Kok dia mikir aras lebih besar dari Allah? Loh, dari mana dia tahu? Itu siapa yang ngomong begitu? Kan pikirannya, nah pikirannya sudah salah. Pikirannya salah. Tidak boleh Allah itu masuk dalam objek pikiran kita sehingga Allah itu diyakini berdasarkan persepsi kita. Salah. Allah itu harus diimani berdasarkan firman Allah, berdasarkan sabda Rasulullah. Diimani seperti itu, lalu ditambahi melaksanakan perintah Allah, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Kenapa tidak ada yang serupa? Karena Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal, Allah Maha Agung. Tidak ada padanannya. Karena nggak ada padanannya, ya nggak perlu dipikirkan. Tidak perlu, dan kalau tetap dipikirkan salah. Sudah nggak perlu dan tidak bisa. Karena nggak ada contohnya. Allah ya Allah. Allah. Makanya Ahlus Sunnah itu intinya isbat ma'at tanzih. Perhatikan, bukan satu tapi dua. Al-isbatu ma'at tanzih. Menetapkan ayat Allah, hadis Rasulullah yang bicara tentang sifat Allah, kita tetapkan, kita imani, lalu kita sucikan Allah dari aib, dari kekurangan, dari keserupaan dengan makhluknya. Itu udah dibuang. Maka tidak ada sempat mikir. Kalau manusia mikir itu pasti menggunakan bahan yang panca indera, sudah ditangkap oleh panca inderanya, lalu digunakan sebagai guru untuk memahami Allah. Salah. Pintu masuknya sudah salah. Pintu masuknya harus iman. Bukan pintu masuknya itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Saya tahu ini, maka berarti Allah begini apa begini, gitu kan? Itu tidak boleh. Caranya sudah salah, sudah menyalahi Al-Quran. Akal ini terbatas. Sudah diingatkan sama Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, akal terbatas. Jangankan bahas Allah, bahas makhluk Allah saja tidak mampu. Contoh, yas'alunaka 'anir ruh. Coba terangkan menurut akalmu roh itu apa? Dia nggak bisa. Jangankan rohnya orang lain, rohnya dirinya sendiri aja dia nggak bisa. Padahal roh itu makhluk. Lah bahas roh aja akalnya nggak mampu, apalagi bahas Allah. Salah. Itu udah dikasih contoh langsung oleh Allah. Jadi manusia itu jangan sombong, jangan semua dibahas. Yang dilarang juga dibahas, yang diperintah malah nggak dibahas. Sehingga kan di situ orang sesat itu kan eman. Jadi akalnya, kecerdasannya tuh tersia-siakan. Tidak bisa memajukan masyarakat dengan peradaban, dengan sains, dengan iptek dan seterusnya. Agama juga tidak dapat, dia sesat malahan. Karena digunakan bukan pada bidangnya. Ya, kalau tentang Allah itu dizikir, bukan difikir. Coba perhatikan orang ulul albab itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang ulul albab itu punya dua sifat. Pertama, selalu zikir kepada Allah. Allah itu dizikir, bukan difikir. Nah, fikir itu di mana? Fikir itu digunakan untuk memikirkan ciptaan Allah, langit dan bumi. Silakan dipikir. Allah jangan dipikir. Nah, Allah menceritakan tentang dirinya dalam Quran begini dan begini, ya. Itu Allah dalam rangka mengenalkan. Maka kita disebut makrifat tentang Allah itu kalau mengenal Allah sebagaimana yang Allah kenalkan. Allah mengenalkan begitu. Kita tidak boleh menolak, tidak boleh juga menerima tapi menambahi. Menolak tidak boleh, menerima menambahi tidak boleh. Menambahi dengan penyerupaan, dengan maksa-maksa penjelasan dari dirinya itu tidak boleh. Jadi yang benar diimani dan disucikan. Titik sudah. Makanya kalau ada orang bertanya, entar, sama niku mbah sopo. Misalkan, lo kalau Allah di atas arsy terus berarti di bumi ndak ada.
Itu gimana sih ta'ala? Kamu itu membahas siapa? Membahas Allah yang Maha Agung, Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Sempurna, atau membahas orang? Kalau membahas orang silakan kamu pikirkan. Karena orang banyak padanannya. Ya. Tapi kalau Allah itu nggak ada padanannya, Allah ya Allah. Allah Maha Suci, Maha Esa. Tidak mampu kita dan sudah dilarang. La tafakaru fi dzatillah. Kamu jangan mikir zat Allah. Zat Allah itu biarkan diterangkan oleh Allah, diterangkan oleh Rasulnya. Kita imani adanya sifat ini, adanya sifat ini. Jangan masuk ke bagaimana sifat itu. Kalau masih maksa lagi kita tambahi penjelasannya. Kalau dia tidak bisa, saya nggak puas. Maksudnya apa? Ya pokoknya harus kamu terangkan bagaimana sifat Allah. Kita tanya aja, kamu beriman pada Allah? Tidak, beriman. Allah itu punya zat? Tidak, punya. Punya sifat? Tidak, punya. Sekarang saya bertanya, yang menjadi pangkal itu yang mana? Apakah sifat itu pangkal kemudian zat itu adalah cabang? Ataukah zat itu yang pangkal kemudian sifat itu adalah cabang? Jadi dalam pembahasan itu ada pangkal, ada cabang. Tentu akan sepakat ya zat Allah itu yang pangkal, yang pokok. Jadi kamu beriman Allah punya zat? Ya, beriman. Kamu bisa menerangkan nggak zat Allah itu seperti apa? Bagaimana? Dia kan berkata, ya saya nggak tahu, nggak bisa dong, kan Allah Maha Suci kan, nggak tahu kita zatnya. Loh kalau zatnya saja tidak tahu, apalagi sifatnya. Maksudnya zat itu adalah wujudnya zat, ya. Karena zat itu yang utama, yang pokoknya. Pembahasan yang pokok itu zat. Sementara pembahasan cabangnya itu adalah sifat. Yang berdiri sendiri itu kan zat. Yang berdiri pada zat itu sifat. Kan begitu. Allah ngasih pemahaman sama kita. Nah kalau zatnya saja kamu tidak mampu menerangkan, masa kamu ragu tentang Allah? Apa kamu mau seperti orang Yahudi, kami enggak beriman sebelum melihat sosoknya Allah, jelegernya Allah, apa begitu? Ya. Jadi kita beriman itu beriman tentang apa yang terbukti benar. Terbukti benar itu mengikuti masing-masing disiplin ilmunya. Kalau ilmu agama, bukti benar itu ada wahyu, ada Qur'annya, ada hadis sahihnya, itu bukti benar. Kalau sudah ada beritanya ya sudah. Seperti Abu Bakar kan begitu. Abu Bakar menjadi manusia terbaik, menjadi as-siddiqul akbar karena membenarkan Isra Mi'raj. Dia nggak peduli, nggak mikirkan bagaimana Isra Mi'raj. Kan Isra Mi'raj itu ada perjalanan di bumi dari Mekah ke Palestina, ke Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya semalam juga. Padahal itu perjalanan kuda 1 bulan. Pergi pulang 1 bulan, kan begitu seharusnya. Orang lain pada nggak percaya, pada gimana. Karena semua juga difahami dengan akal pikirannya semata, gitu kan. Abu Bakar pendekatannya iman. Nah setelah itu baru ke langit Mi'raj. Juga sama, pulang juga semalam. Yang lain pada bingung, Abu Bakar percaya. Kenapa? Kata Abu Bakar, bagaimana saya nggak percaya? Lebih dari itu saya percaya kok. Apa itu? Muhammad dipilih oleh Allah menjadi Rasul. Setiap saat datang wahyu dari langit kepada Nabi. Saya percaya kok. Jadi saya sudah percaya. Kamu berita dari kamu begitu itu bahwa Nabi katanya Isra Mi'raj semalam. Ya nggak aneh bagi saya. Wong saya sudah percaya beliau seorang Nabi mendapat wahyu setiap saat. Kan hebat, itu namanya pendekatan iman. Ya. Nah begitu yang selamat, pendekatan iman. Bapak Ibu rahimakumullah, monggo kalau ada yang bertanya, karena nanti pembahasan kita tentang takdir.
Tetapi masih ada lagi tentang sifat Allah itu. Setelah bicara takdir, ada pembahasan tentang malaikat, tentang Nabi Adam, tentang surga neraka. Nanti ada pembahasan tentang kalamullah ya. Itu juga tentang sifat lagi. Nah, tafadhal. Ini sudah Isya ya? Sudah, nggih? Baik. Monggo. Nah, nah, betul, betul itu. Ketika Allah berfirman innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang bisa bertakwa kepada Allah itu adalah para ulama. Itu bukan mengacu hanya kepada ilmu syariat, ilmu hadis, ilmu fikih, enggak. Termasuk ilmu alam. Karena Allah itu bisa dikenali melalui ayat Qur'aniyah maupun melalui ayat kauniyah. Melalui ayat-ayat Quran maupun ayat-ayat alam, ayat-ayat kaun, ya. Sehingga para ulama banyak yang masuk Islam ketika membaca Quran. Orang kafir, para orientalis masuk Islam gara-gara membaca Quran banyak sekali. Ya, atau sebagian dari isi Al-Quran, sebagian dari ayat. Ada ulama ilmuwan masuk Islam, percaya pada Allah, pada tauhid setelah mempelajari ilmu alam. Yang kesimpulannya sama, bahwa alam ini ada penciptanya. Penciptanya yaitu Allah. Lagi-lagi kembali ke Al-Quran, satu-satunya kitab suci yang dari Allah dan yang bisa menantang, yang ada segelnya itu Al-Quran. Semua kitab suci banyak, tapi yang punya segel cuma satu, Al-Quran. Segelnya adalah ya, qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Katakan kalau kamu masih ragu-ragu Quran ini dari Allah, masih ragu-ragu, silakan kamu buat saja tandingan satu surat, walaupun yang paling pendek silakan. Kamu pasti nggak bisa. Kenapa? Karena ini dari Allah, bukan dari manusia. Kalau yang lain silakan kamu tiru, gampang. Yang punya segel cuma Quran. Makanya dikatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang yang ilmuwan, insinyur, fisikawan, biologi, ahli biologi, ahli geologi, ahli gunung Merapi, kemudian begitu iman kepada Allah melalui apa yang detail ilmu yang dia ketahui, lalu dia bertakwa. Dia takut kepada Allah untuk korupsi, dia takut kalau berbohong, dia takut kalau tidak sholat, dia takut kalau macam-macam yang dari maksiat itu. Walaupun dia nggak hafal Quran, nggak banyak hafal hadis, dia lebih tinggi, dia termasuk orang bertakwa, lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah daripada orang yang mungkin banyak baca tapi tidak begitu menjiwai keimanannya. Jadi itu benar ya. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Taib, Bapak Ibu rahimahullah, kiranya cukup untuk kajian malam hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, amin. Meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita, dan kekokohan pendirian serta manhaj, metodologi dalam memahami agama kita ini, ya, sehingga terselamatkan dari hal-hal yang tidak perlu atau yang memang sangat menjauhkan dari Allah dan Rasulnya atau dari kebenaran. Allahumma amin. Sampai berjumpa lagi insya Allah. Ini setiap Sabtu genap, sekarang Sabtu kedua ya, insya Allah ketemu lagi Sabtu keempat. Dan untuk ibu-ibu di sini juga insya Allah setiap Rabu Ganjil.
Kalau nggak salah begitu ya. Setiap Rabu Ganjil jam berapa? 9, setengah 10 ya. Jam setengah 10 sampai zuhur. Kita akan ngaji, nggak tahu kalau ngaji kitab, nah ini kiat meningkatkan iman ya, karena ibu-ibu katanya banyak yang ibu-ibu pensiunan sudah ya, sudah itu aja, kiat meningkatkan keimanan kepada Allah ya, karya Profesor Abdul Razak Abdul Muhsin Al-Badr, insyaallah ya, ulama yang terkenal lah, dan kitabnya kontemporer sehingga pembahasannya ya cukup komprehensif gitu. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi Allah senantiasa memberi taufik dan ridhonya kepada kita serta ampunan bagi kekurangan-kekurangan kita. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.